Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bapak Ibu, tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini melayani dengan karunia roh. Jika kita berbicara tentang karunia, apa yang biasanya muncul di dalam pikiran kita? Ayo, kira-kira apa yang biasanya muncul dalam pikiran kita? Mungkin kita akan langsung berpikir, wah, ada pengkhotbah yang hebat. Ada pendeta yang punya ini mukjizat luar biasa. Begitu berdoa, yang sakit langsung sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Mungkin kita langsung berpikir ke arah sana. Bapak, seringkali kita merasa, wah, itu kan karunia itu cuma buat pendeta atau orang-orang yang hidupnya holy-holy saja gitu ya. Mungkin kita nggak pernah berpikir seperti itu ya. Dan kita katakan, aduh, aku ini sopo gitu. Cuma jemaat biasa, nggak mungkin aku punya karunia itu. Lalu pertanyaan begini, benar nggak demikian? Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Di ayatnya yang ke-7, Paulus berkata, tetapi, ya baik-baik ya, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Jadi ternyata kita melihat yang pertama sini bahwa karunia itu titipan, bukan milik pribadi. Perhatikan kata dikaruniakan dalam bahasa sononya ini, bahasa aslinya. Ini berkaitan dengan kata charis atau anugerah. Artinya apa? Ya, artinya begini, bahwa pemberian itu, karunia itu pemberian cuma-cuma. Itu bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin puasa, bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin besuk, bukan karena kita rajin doa pagi, bukan. Tapi karunia itu murni kado dari Tuhan, murni pemberian dari Tuhan. Nah, kalau karunia itu kado atau titipan, pertanyaan begini, boleh nggak kita sombong? Aku nih loh, punya karunia hikmat. Kalau ada orang yang konseling sama aku, ngobrol sama aku, sekali ngomong dek selesai. Selesai apanya? Ya mungkin selesai orangnya. Atau mungkin punya karunia ini, punya karunia kesembuhan. Setiap kali orang tak doakan langsung sembuh. Mereka gak bisa merasakan sakit apapun lagi. Gak bisa merasakan sakit apapun. Iya, soalnya kok wis berangkat langsung begitu tak doakan. Bapak Ibu, ingat, gak ada yang bisa kita sombongkan. Itu semua pemberian, itu semua pinjaman dari Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Gak boleh kita sombong. Bayangkan Bapak Ibu, jika gitu ya, gak usahlah saya meminjamkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Jika Bapak Ibu meminjamkan mobil Fortuner sama saya,
Yang tujuannya Bapak Ibu nyuwe, Gus tolong jemputan ana pengkhotbah hebat teko Jakarta. Tak silihi, ini pengkhotbah besar, tak silihi mobil Fortuner. Lalu saya merasa gagah dengan mobil. Wih, wis tak idam-idamkan dari sekian lama, dari saya belum lahir sudah mengidam-idamkan mobil ini. Dan saya sombong tak pamer-pamer kowe di semua status sosial mediaku. Wis aku numpak Fortuner gitu ya. Seolah-olah mobilku dewi. Lucu nggak? Lucu nggak? Isin sing iya ketika mobil itu diambil lagi. Bapak Ibu, begitu juga dengan karunia. Itu cuma pemberian pinjaman dari Tuhan, itu semua dari Tuhan, bukan milik kita. Maksudnya begitu. Nah, pertanyaannya begini. Apakah sebenarnya nih, dengan semua yang kita miliki, apakah kita menyadari bahwa kemampuan yang kita miliki selama ini, yang kita pakai di dalam pelayanan selama ini, yang kita lakukan dalam pelayanan kita selama ini, baik itu cara bicara yang menenangkan atau hikmat, ataupun iman yang teguh saat badai datang, bahwa itu semua sebenarnya adalah penampakan dari roh Tuhan itu sendiri melalui hidup kita. Sudah sadar belum kita akan hal itu? Bapak Ibu, lalu perhatikan di ayat 8 sampai 10. Paulus menyebut ada daftar karunia yang panjang, ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, nubuat, sampai bahasa roh. Ada semua di situ. Nah, di sini kita melihat bahwa karunia itu beragam seperti warna pelangi. Lalu pertanyaan begini, kenapa sih harus bermacam-macam? Kenapa Tuhan tidak kasih satu jenis karunia saja untuk semua orang? Misalnya nih, karunia mengajar sudah diberikan, karunia mengajar untuk semua orang. Kenapa Tuhan tidak berikan itu? Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya ya semua punya karunia mengajar, terus sopo sing diajar? Siapa yang mau mendengarkan? Kalau semua jadi tangan, bagaimana cara kita berjalan? Berjalannya seperti apa? Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda supaya kita itu saling membutuhkan. Supaya kita saling membutuhkan, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Ada yang dikasih kata-kata hikmat. Supaya apa? Supaya dia tahu apa yang harus dikatakan saat temannya hancur hati. Saat mereka hancur hati dikuatkan. Bukan yang hancur hati semakin lebur. Enggak. Itulah kenapa ada yang diberikan karunia hikmat. Ada juga yang dikasih karunia iman. Saat semua orang menyerah, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Lalu, kalau kita semua berbeda-beda, apa yang menyatukan kita? Ini poin yang paling penting Bapak kasih Tuhan. Paulus menutup ayat 7 dengan kalimat untuk kepentingan bersama. Apa yang menyatukan kita itu tujuannya, yaitu apa? Kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi kalau kita dapat karunia, itu semua untuk kepentingan bersama. Gak gawe sampean kok, enggak. Jemaat di Korintus waktu itu punya masalah. Mereka suka pamer karunia. Yang bisa berbahasa roh dia pamer, di mana-mana dipamerkan bahasa roh. Merasa lebih hebat dari yang hanya bisa mengajar saja. Akhirnya gereja jadi seperti ajang kompetisi, bukan tempat ibadah. Itu di Korintus. Kita bersyukur di tempat kita nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang suka pamer karunia, merasa suaranya paling bagus, itu juga nggak ada.